Kita berharap mudah-mudahan setiap kali kita hadir di majelis ilmu, maka kita bisa semakin taat, kita bisa semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang kita dapatkan mesti melahirkan khasyah, menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada arti sebuah ilmu kalau seandainya dia tidak berbuah khasyah itu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan bisa merasakan takut kepada Allah itu adalah mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang berilmu. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa semakin paham dengan tugas-tugas keagamaan kita. Ikhwati fillah, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita bisa setia dan istiqamah berada di atas panduan yang telah beliau wariskan lebih dari 14 abad yang lalu. Hanya itulah satu-satunya jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Qaulus Sadid, Syarhu Kitabit Tauhid. Kita sudah masuk pada bab Al-Khawfu Minasyirki. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis terkait dengan syirik yang memang harus senantiasa kita takuti. Harus selalu kita takut terhadap perbuatan syirik karena akibatnya sangatlah fatal. Syirik itu akan mengharamkan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan baginya surga. Syirik juga akan menghapus amal-amal kebaikan kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Jadi akibatnya sangat fatal. Unsur kesyirikan. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu dzambin akbar a'zam, apa dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar? Ini pertanyaan sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan ada tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Nah, inilah salah satu nanti dari bentuk kesyirikan. Menjadikan ada tandingan bagi Allah. Menganggap ada yang setara dan sama dengan Allah. Memberikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya hanya kepada Allah, tapi kita berikan kepada orang lain selain Dia, yang tentu saja dengan keyakinan mereka akan bisa melakukannya. Maka itu sudah merupakan bagian dari kesyirikan. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
Dia yang menciptakan kamu, tapi kamu jadikan pula untuknya ada tandingan, ada yang sebanding, ada yang setara. Padahal kita tidak akan menemukan yang sebanding dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan bisa melepaskan kita dari musibah? Adalah Allah. Siapa yang bisa menjawab dan mengabulkan permintaan kita? Adalah Allah. Seandainya kita meminta kepada selain Allah, berarti kita menganggap yang lain itu sama dengan Allah. Disinilah problemnya itu muncul. Berarti ada kita jadikan sesuatu yang sama dan setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari kesyirikan. Baik. Sekarang akan kita lanjutkan penjelasannya. Para ulama mengatakan bahwa syirik itu terbagi kepada dua. Asyirku fi tauhidil ilahiyyati wal ibadah yunafit tauhid kullal munafat. Syirik di dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, syirik itu yunafit tauhid kullal munafat. Itu menafikan tauhid, sebenar-benar menafikan secara keseluruhan. Wa huwa nau'an. Dan dia terbagi kepada dua. Ada dua macam, ada dua jenis. Syirkun akbar jali wa syirkun asghar khafi. Yang pertama dari yang dua tadi, syirkun akbar jali, syirik akbar jelas terang. Wa syirkun asghar khafi. Ada yang kedua, syirik kecil khafi, tersembunyi. Ini dibagi-bagi syirik dalam artian seperti ini, bukanlah untuk menunjukkan ada di antara jenis syirik yang mesti kita remehkan. Enggak. Karena nanti kalau kita bicara syirik kecil, sering yang dijadikan contoh umpamanya riya. Riya itu berbuat sesuatu, amal soleh, tapi tidak lagi semata-mata hanya karena Allah, tapi karena tujuan-tujuan yang lain. Allahnya dibawa juga, tapi ada dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain seperti mendapatkan pujian, agar itu menjadi sesuatu yang di mata orang lain dia mendapatkan tempat dan lain sebagainya. Maka itu sering dimasukkan ke dalam kategori syirik kecil. Tetapi disebut sebagai syirik kecil itu bukanlah menandakan bahwa itu ringan, artinya kita boleh mengabaikan. Bukan itu. Dibagi-bagi oleh para ulama itu dikarenakan oleh ada perbedaan memang, karena tidak semua bentuk kesyirikan itu yang berada dalam satu tingkat. Kita tengok umpamanya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu beliau juga memberikan penjelasan, wa amma syirku fanau'an. Adapun syirik maka ada dua macam, akbar wa asghar, besar, kecil. Lalu apa bedanya? Beliau memberikan pembedaan. Perbedaannya menurut beliau, fal akbaru la yaghfiruhu Allahu illa bitaubah minhu. Adapun syirik akbar, syirik yang besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bitaubati anhu, kecuali dengan langsung bertaubat. Berarti itu yang akbar. Adapun yang asghar berarti ada semacam lebih ringan atau lebih rendah daripada itu, tetapi sekali lagi bukan berarti itu menunjukkan sesuatu yang remeh. Karena ada di antara perbedaan yang lain, asyirkul akbar itu satu bentuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan kita dari agama, dari Islam. Tapi kalau disebut asghar,
Dia bisa saja tidak dikeluarkan dari agama, artinya tidak membuat dia keluar dari agama, tetapi dia telah melakukan sesuatu yang di dalamnya memang ada unsur kesyirikan. Apa contoh yang akbar itu oleh Ibnul Qayyim? Wa huwa ayyattakhidha min dunillahi niddan yuhibbuhu kama yuhibbullah. Dia jadikan ada tandingan bagi Allah, ada seseorang yang lain selain daripada Allah yang disetarakan. Yuhibbuhu kama yuhibbullah. Dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Bahkan bisa lebih. Karena ada wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan seseorang sebagai tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sama seperti mereka mencintai Allah. Tapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Pasti Allah yang sangat mereka cintai. Mencintai Allah berarti mencintai hukum-hukumnya, mencintai ketentuan-ketentuannya, mencintai hukum itu mana yang halal, mana yang haram, yang halal untuk diambil, yang haram untuk ditinggalkan. Ada yang wajib, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Yang diperintahkan berarti untuk dikerjakan. Yang dilarangnya berarti untuk ditinggalkan. Orang yang mencintai Allah berarti mencintai semua ketentuan yang tadi itu. Nampak pada ketaatan dirinya orang-orang yang mencintai Allah. Tapi ketika dia lebih mencintai yang selain Allah, bisa saja ketentuan-ketentuan yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah mungkin akan dikesampingkan demi mengikuti kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang lain, rela dia untuk meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga yang haram kadang bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram, padahal hukumnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Ibnul Qayyim pun membagi-bagi menjadi dua, ada yang akbar, ada yang asghar, sama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau menjelaskan. Dan mirip-mirip dengan yang dijelaskan oleh beliau. Karena dia mengatakan, fa'ammasyirkul akbar, adapun syirik besar, ayyaja'ala lillahi niddan. Pasti sama kata-katanya. Dia menjadikan bagi Allah itu ada tandingan, yadu'uhu kama yadu'u Allah. Dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Meminta kepadanya sebagaimana dia meminta kepada Allah. Ya khafuhu au yarjuhu au yuhibbuhu ka hubbillah. Dia menakutinya, dia berharap kepadanya, menggantungkan harapan kepadanya. Au yuhibbuhu ka hubbillah, atau dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi ada harapan-harapan yang diberikan kepada selain Allah. Maka tawakal itu kan menyandarkan diri, menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Itu yang tawakal, yang benar. Tapi ketika kita menyandarkan keselamatan kita, kebaikan kita, kesuksesan kita kepada selain Allah, berarti pada saat itu kita memberikan tawakal kita yang seharusnya kepada Allah, tapi diberikan kepada yang lain. Yang lain itulah sekarang yang sedang disamakan, disetarakan. Apa contoh yang lain? Tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada, ini contoh sudah sangat sering kali kita ulang-ulang. Jimat, tangkal, mantra-mantra. Jimat, orang kalau saya tinggal jimatnya pulang dia. Udah terlanjur dia keluar dari rumah, tapi kena tinggal yang tadi, lupa bawa, pulang dia. Seolah-olah kalau tidak dijemput, maka dia pasti tidak selamat. Inilah kesalahannya itu. Dan kita
membuat repot diri sendiri. Kita hanya menyulitkan diri kita. Padahal seandainya kita bertawakal kepada Allah, tidak akan ada yang tertinggal karena Allah selalu bersama kita. Allah selalu menatap kita. Allah selalu melihat kita. Kita tinggal memulainya saja dengan menyebut nama Allah. Maka pada saat kita keluar dari rumah, yang kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Berarti kita bertawakal, berserah diri, kita sandarkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita di jalan selama dalam perjalanan itu semua hanya Allah yang bisa memberikannya. Kita tinggal al-akhzu bil asbab. Tinggal kita mengambil ikhtiar. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Itu perlu untuk kita lakukan untuk menjemput takdir keselamatan itu yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa kita mestilah semata-mata hanya kepada Allah. Bahkan ada di antara orang yang menganggap keselamatannya itu kepada foto kiai, foto habib, foto gambar itu diletakkan dalam kantongnya. Kalau itu tidak dibawa, dia jemputnya pulang. Berarti dia jadikan bagi Allah tandingan. Dan itu sudah merupakan bagian dari syirik akbar. Yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat secara langsung. Dia harus menyatakan taubatnya, sebut kesalahan dan memohon agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lepas dari tidak bisa hilang terampuni begitu saja, karena Allah tidak akan mau mengampuninya kecuali kalau dia sudah memintakan keampunan itu dari Allah. Dan kalau sudah meminta ampun, maka pintu taubat Allah itu terbuka luas. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Pokoknya asal mau taubat aja. Asal serius dan jujur dalam bertaubat, maka insya Allah Allah akan bisa memberikan taubatnya. Nah, cuma jangan ditunggu terampuni secara sendiri. Karena ada memang di antara dosa-dosa kita yang bisa terampuni dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Berdasarkan kepada hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkanlah dosa-dosa kesalahan yang kalian lakukan itu, ikutkan dengan hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus dosa. Tapi itu tidak masuk untuk syirik. Artinya tidak akan bisa terampuni tersendiri dengan sendirinya kecuali kalau memang menyatakan permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, wa amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, kalau syirik besar itu ya saya kira contohnya tentu akan banyak, apalagi tadi kita bicara tentang takut yang hanya harus kepada Allah saja, tawakal yang hanya boleh kita berikan kepada Allah, cinta kita yang memang hanya untuk Allah, mencintai sesuatu karena Allah, berarti itu bagian dari keimanan kita. Mencintai sesuatu berarti mesti karena Allah, bukan mencintai sesuatu lalu dengan mengabaikan Allah. Baik, wa amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahuwa adalah jami'ul aqwali wal af'al allati yatawassalu biha ila syirki. Adapun syirik kecil itu semua perkataan, perbuatan yang bisa menggiring kita kepada perbuatan syirik. Kal ghuluwi fil makhluk allazi la yablugh rukbatal ibadah. Seperti ghulu, bersifat ghulu kepada makhluk, bersifat berlebih-lebihan kepada makhluk,
tetapi la yablugh rutbatal ibadah, belum sampai kepada tingkatan menyembahnya. Tapi dia bersifat ghulu. Ghulu itu maksudnya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu. Karena mencintai sesuatu itu perlu, tapi kalau berlebih-lebihan maka menjadi salah. Apakah mencintai guru itu salah? Tidak. Dianjurkan malah untuk menghormati. Tapi kalau berlebih-lebihan, di situ kesalahannya. Berlebih-lebihan dalam mencintainya, artinya menempatkan guru tidak lagi sekedar seperti itu. Itu bisa menggiring kepada perbuatan syirik. Dia tidak menyembah gurunya, tapi dia berlebih-lebihan dalam menghormatinya, sehingga tindakan-tindakan yang salah bisa bermunculan karena sikap berlebih-lebihan tadi itu. Nah, di sini kalau yang seperti itu bisa menjadi bagian dari masuk dalam kategori asyirku al-asghar. Nah, oleh karena itu pembagian yang dua ini banyak kita temukan dari para ulama memang cenderung untuk mengatakan seperti itu. Namun ada pembagian yang lebih rinci, itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dia mengatakan anna syirka wa'alam anna diddat tauhid asyirku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lawan dari tauhid itu adalah syirik. Jadi tauhid itu berlawanan dengan syirik. Tidak akan pernah ketemu, berjumpa, menyatu antara syirik dengan tauhid. Kalau dia sebagai pelaku syirik, maka mustahil disebut sebagai orang bertauhid. Kalau dia sudah bertauhid, berarti dia mesti bebas dari semua bentuk perbuatan kesyirikan. Wahwa salasatu anwa, dan dia ada tiga macam. Jadi beliau menyebutkannya secara rinci. Kalau yang tadi cuma dua, akbar jali wa asghar khafi. Sementara beliau mengatakan tiga, syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Ini bagiannya secara rinci, tapi sebenarnya substansinya sama. Dia hanya memberikan penjelasan dengan lebih rinci saja. Disebutkannya bahwa asyirkul akbar itu arba'atu anwa. Ada 4 macam. An-naw'ul awwal syirkud da'wah. Yang pertama sekali syirkud da'wah, syirik dalam berdoa. Perbuatan kesyirikan yang terdapat di dalam doa. Apa ayat yang beliau pakai? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka berada di dalam kapal di tengah lautan, lalu datang angin kencang, datang badai. Pada saat mereka mendapatkan kesulitan itu, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Jadi kalau sudah dalam keadaan sulit, biasanya muncul keikhlasan. Ini dicontohkan, fa iza rakibu fil fulki, kalau mereka berlayar di dalam kapal, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, idzahum yusyrikun. Idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali menjadi syirik. Nah, berarti ini syirkud doa. Syirik dalam doa mereka, mensyirikkan Allah dalam doanya. Ada saat-saat mereka ikhlas dalam keadaan sulit, karena memang kalau sudah dalam keadaan sulit, fitrah kita memang tertuju hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam keadaan lapang, idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka balik lagi ke patung-patungnya. Yang mereka datangi adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal.
Semua adalah patung-patung yang mereka jadikan tempat meminta pada saat mereka sudah dalam keadaan lapang. Nah, nanti kalau sulit, hanya Allah yang mereka ingat. Itu juga lah ketika Abu Hanifah itu pernah ditanya oleh seorang pemuda, apa katanya, ya Imam, tolong buktikan ke saya, buktikan adanya Allah. Dia minta kepada Abu Hanifah agar Abu Hanifah membuktikan kepadanya bahwa Allah itu benar-benar ada. Inilah yang diarahkan pertanyaannya oleh Abu Hanifah kepada beliau. Apakah kamu pernah berlayar di lautan? Pernah, katanya. Apakah kamu dalam saat berlayar itu pernah mendapatkan kesulitan? Ada badai, ada angin? Pernah, katanya. Apakah kamu berharap kepada nakhodanya biar selamat? Iya, katanya. Tapi pada saat kamu putus harapan kepada manusia, kepada siapa kamu meminta? Jawabannya kepada Allah. Jadi kalau sudah putus harapan kepada manusia, yang tersisa adalah Allah. Lalu kata Abu Hanifah, itulah bukti adanya Allah. Sama dengan seorang jahiliyah, seorang pada masa jahiliyah, dia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dia ditanya oleh Nabi, kam ilahan ta'bud? Berapa jumlah Tuhan yang kamu sembah? Dia bilang 7. 7. 6 di bumi, 1 di langit. Jadi 6 di bumi, 1 di langit. Lalu Rasul nanya lagi, andaikan anakmu sakit dan kamu ingin minta disembuhkan dan berdoa, kamu meminta kepada Tuhan yang di bumi atau yang di langit? Yang di langit, katanya. Berarti tidak yang di bumi diminta ya. Seandainya kamu meminta untuk mendapatkan rezeki, kamu ingin diberikan rezeki yang banyak, kamu minta kepada Tuhan yang di langit atau yang di bumi? Dia bilang, saya meminta kepada Tuhan yang di langit. Itu entah apa gunanya di bumi itu. Saat sakit ingin sehat, yang diminta, tempat meminta kepada dia ya, yang di langit. Kalau ingin mendapatkan rezeki, tempat memintanya adalah yang di langit. Akhirnya karena jawabannya semua adalah seperti itu, karena Nabi berikan beberapa pertanyaan. Dan semuanya dia menjawab, yang saya tempat meminta sebenarnya adalah yang di langit. Kata Rasul, aslim. Kalau gitu, Islamlah kamu. Tinggal ucapkan syahadat aja lagi. Karena sesungguhnya keyakinannya adalah keyakinan yang dimiliki oleh Islam bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu adalah yang di langit, dan hanya itu. Lalu untuk apa dibawa-bawa yang di bumi ini? Patung-patung ini untuk apa? Berarti tidak ada gunanya kan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sinilah berarti ada syirkud doa. Syirik dalam berdoa. Tidak ada gunanya dilakukan kesyirikan dalam berdoa itu, karena sesungguhnya kita meminta yang paling tepat itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Nah, jadi yang pertama, kata beliau, yang bagian dari syirkul akbar itu adalah syirkud doa, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niyah. Syirik dalam niat. Wahia al-iradatu wal qasd. Al-iradah, ada kehendak kita, ada al-qasdu, ada tujuan, maksud dan niat kita. Yang ternyata di situ bisa di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dalam ayat dikatakan, ayat yang dipakai di sini adalah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Jadi di situ ada kata yuridul hayatad dunya. Yuridu itu berarti ada kehendak. Syirkul irada, syirkun niyah, syirkul qasd. Barang siapa yang menginginkan dunia dan segala macam bentuk perhiasannya,
nuwaffi ilaihim a'malahum. Akan kami berikan secara sempurna. Kalau memang yang mereka inginkan adalah dunia dengan segala isinya. Tapi kalau seandainya yang mereka inginkan adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan pula mereka untuk mendapatkan akhirat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengumpulkan para istrinya dan Rasul memberikan pilihan. Rasul memberikan pilihan untuk para istrinya. Yang kalian inginkan duniakah atau akhirat? Kalau seandainya yang kalian inginkan dunia, saya berikan dunia untuk kalian, tapi mulai hari ini kita berpisah. Ambillah dunia itu. Tapi kalau yang ingin kalian adalah akhirat, maka tetap hidup bersama saya dengan segala macam bentuk kesederhanaan. Oleh karena itu kehendak kita kalau tidak terukur, kalau tidak terkontrol kehendak kita, ini kehendak yang bisa saja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang untuk mendapatkan kehendak nafsunya, untuk mendapatkan keinginan dirinya, dia mengabaikan ketentuan dan hukum Allah. Tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Ketika ada orang membutuhkan harta, maka ia akan kejar harta itu, tapi dia tidak lagi memperhitungkan aturan Allah di situ. Ketika dia menginginkan jabatan, maka dia tidak lagi menghiraukan ketentuan-ketentuan dan cara-cara yang benar untuk mendapatkan jabatan seperti itu. Berarti dia lebih mengedepankan kehendak duniawinya, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum, akan kami sempurnakan nanti untuk mereka, kegiatan-kegiatan mereka akan semua bisa mendukung untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi sudah di luar kontrol, tidak lagi sesuai dengan apa yang diatur oleh agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau memang itu pilihannya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang seperti itu, maka di akhirat kelak tidak ada lagi bagiannya kecuali an-nar, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha, dan itu bisa menghapus apa yang telah mereka kerjakan padanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan membatalkan apa-apa yang telah mereka lakukan. Itu ada dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Ini sirkunninya. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Ini bagian dari syirik besar. Syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Syirik dalam bentuk ketaatan. Berarti mereka ketaatannya tidak diberikan kepada Allah, tapi ketaatannya diberikan kepada selain Allah, yang bisa saja mentaati selain Allah, berarti mendurhakai Allah. Kalau mentaati selain Allah dalam rangka taat kepada Allah, tidak ada masalah. Istri wajib taat pada suami. Anak mesti taat kepada ayah. Kan taat. Bolehkah kita taat kepada selain Allah? Boleh jika dalam rangka mentaati Allah. Tapi kalau mentaati selain Allah dalam rangka mendurhakai Allah, di sini sudah masalah. Itu sudah penyimpangan yang sangat besar. Bahkan masuk dalam kategori syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Maka ayat yang dipakai di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti yang ditaati arbab, dia Tuhan ulama-ulama tadi, para pendeta-pendeta tadi, yang mereka berikan ketaatannya, mereka lebih mentaati ruhbana itu daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah menyembah Allah yang satu, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ketika dikatakan subhanahu amma yusyrikun, di situ ada kata syirik, berarti perbuatan seperti yang di atas itu di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung setelah azan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga tadi syirku at-ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Maksudnya di sini adalah wahwa berdasarkan pada ayat tadi, ta'atul ulama wal ibad fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikuti kehendak para ulama, mengikuti kehendak hamba, tetapi dalam bermaksiat kepada Allah. Berarti meninggalkan ketaatannya kepada Allah demi mengikuti, demi mentaati. Masih ingat enggak ada yang video dulu tuh yang beredar? Katanya kalau tok guru saya ke sini, tapi Nabi ke sini, maka saya akan ikut tok guru. Itu bagian dari kesalahan besar.
Kita dalam beragama ini yang kita ikuti sekarang siapa? Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang harus kita ikuti. Maka kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mesti upayakan untuk selalu seperti itu. Andaikan ada perkataan guru kita yang ternyata salah, jangan diikuti. Guru itu perlu juga dinasihati. Kalau seandainya ada sesuatu yang salah dan menyimpang. Jadi bukan berarti karena ini kata guru saya, lalu itulah yang benar. Karena al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal melalui siapa orang yang menyebutkan. Tapi orang itu yang harus diukur dengan kebenaran. Benar atau tidak dia, mesti diukur. Cocok atau tidak dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya ditaati ternyata untuk bermaksiat kepada Allah, maka persis sama seperti sebuah hadis yang disampaikan, ada seseorang sahabat namanya Adi ibnu Hatim. Dia ketika baru masuk Islam, Adi ibnu Hatim kalau nggak salah ini dari wilayah Yaman atau dari mana gitu. Nabi mengatakan, dulu ketika kalian di wilayah kalian itu kalian menyembah guru-guru kalian. Kata Adi ibn Hatim kepada Nabi, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasul, kami tidak menyembah mereka. Kami bukan menyembah mereka, dianggap oleh Adi ibn Hatim itu menyembah hanya sekedar sujud di hadapannya. Kami tidak menyembah mereka, kata Adi ibn Hatim. Tapi kata Rasul, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan atau mengharamkan apa yang mereka haramkan? Artinya halal dan haram ditentukan oleh mereka. Iya, memang seperti itu, kata Adi. Itulah berarti kalian telah menyembah mereka. Maka syirku ta'ah itu sesuatu yang sangat berbahaya karena kita mentaati makhluk demi mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang harus ditaati itu adalah Allah dan Rasulnya. Baik, an-naw'ur rabi', jenis yang keempat itu adalah syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah, syirik dalam bentuk mencintai. Syirik dalam bentuk mencintai. Dalil yang dipakai ayat yang tadi kita baca, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dengan cara yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai manusia-manusia tadi ka hubbillah, sama seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang-orang beriman itu seharusnya dia harus lebih mencintai Allah. Di ujung ayat itu dikatakan wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka Allah. Baik, untuk yang jenis yang kedua, yang empat tadi itu semua masuk dalam kategori akbar, besar. Yang jenis yang kedua, syirkun asghar wa huwa ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ayat yang dipakai di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Maka ketika kita berharap pujian-pujian dan lain sebagainya, meskipun itu bagian dari masuk dalam kategori syirkun asghar, tapi ternyata kalau kita tengok hadis Nabi, itu bisa menyebabkan dia lebih dahulu untuk masuk nerakanya Allah. Maka tadi saya katakan,
pembagian ini besar, ini kecil, itu bukan untuk meremehkannya, semuanya mesti harus kita hindar. Maka dulu pernah kita sampaikan ada hadis Nabi yang mengatakan yang pertama masuk surga, masuk neraka ternyata adalah qari'ul Quran, pembaca Quran. Ada lagi alim, orang yang alim. Ada juga yang pertama yang lebih duluan masuk neraka ternyata adalah mujahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kok bisa ini yang duluan pula masuk neraka? Ternyata persoalannya ada pada niat. Yang pembaca Quran itu nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu rajin baca Quran? Karena engkau ya Allah. Tapi Allah kan tahu isi hati kita. Maka Allah bilang, kadzabta, kamu telah berbohong. Dulu kamu baca Quran supaya dipuji-puji sebagai orang yang hebat, bacaan Qurannya bagus. Berarti di sini ada unsur riyanya. Fasuhiba ilan nar, maka diseret dia ke dalam nerakanya Allah. Dia orang alim. Ditanya pula, kenapa kamu rajin kali belajar jadi orang alim seperti itu? Karena engkau ya Allah. Allah bilang apa? Kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu menjadi seorang alim supaya mendapatkan pujian-pujian. Waqad qila, dan benar pujian itu sudah kamu dapatkan. Menjadi orang yang hebat, pandai berdebat, segala macamnya, hanya untuk membangga-banggakan ilmu di hadapan orang-orang yang tidak mengerti. Berarti ada niat yang salah di sini. Kalau niat yang salah, ada yang masuk dalam kategori ini berarti adalah bagian dari riya. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang mujahid sama seperti itu juga. Kenapa kamu dulu semangat kali berjihad? Karena engkau ya Allah. Allah bilang, kadzabta, engkau bohong. Dulu kamu semangat berjihad supaya kamu dipuji-puji sebagai seorang yang pemberani. Waqad qila, pujian itu sudah kamu dapatkan. Jadi karena yang diinginkan sudah dapat di dunia, tidak perlu dibalas lagi di akhirat. Maka tinggal masuk neraka aja, karena yang diinginkan sudah dia dapatkan. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang berharap berjumpa Allah, maka hendaklah dia memperbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan syirikkan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Nah, ini pelajaran besar bagi kita bersama. Apapun amal soleh yang kita lakukan, ikhlaskanlah diri kita semata-mata melakukannya hanya untuk Allah, dan itulah yang akan kita bawa saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ada pada bagian yang terakhir. Kenapa dia masukkan syirkun khafi? Nah, di sini nanti perbedaan dengan pembagian di atas. Yang di atas hanya dua saja, akbar, asghar. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab itu membagi menjadi tiga. Ada syirkun khafi. Belum mengambilnya dari ada satu doa yang berdasarkan kepada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Doa itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Ada kadang-kadang sesuatu yang kita menyadarinya, tapi ada di antara perbuatan yang mungkin dalamnya ada unsur kesyirikan, tapi kita tidak menyadarinya. Nabi meminta ampun kepada dua-duanya. Ya Allah, a'udzubika, saya berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik, wa ana a'lam, dan saya tahu itu perbuatan syirik. Jadi saya berlindung agar saya tidak terjebak kepada perbuatan itu. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepadamu ya Allah, minadz dzambil ladzi la a'lam, dari dosa itu yang saya tidak tahu. Nah, berarti ada sesuatu yang tersembunyi. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap tidak syirik, ternyata dalamnya adalah perbuatan syirik. Karena dalam hadis, dalam penjelasan yang lain itu dikatakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hazil ummah akhfa min dabibin namli
Syirik pada umat ini itu lebih tersembunyi daripada suara langkahnya semut di atas batu hitam. Jadi semut melangkah di atas batu hitam, ada suaranya nggak? Kita dengar enggak? Enggak, ternyata ada. Syirik itu bisa saja lebih halus lagi daripada itu. Maka bisa saja ada hal-hal yang tidak kita menyadari, dan dua-duanya kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Kita mohon agar tidak terjatuh kepada perbuatan syirik yang kita tahu itu adalah syirik, dan kita memohon kepada Allah agar diampuni jika terlanjur melaksanakan sesuatu yang dalamnya ada syirik sementara kita tidak mengetahui. Atas dasar inilah beliau menjadikan bagian yang ketiga khafi. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang tersembunyi. Nah, sementara pada ulama-ulama yang lain tidak menjadikan tiga bagian, dua itu dijadikan satu. Itu dua-duanya masuk dalam kategori asyirku al-asghar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Doa syirkud doa, syirkun niyah, syirik pada niat, syirku al-ta'ah, taat, dan syirkul mahabbah. 4 dia. Maksudnya kapan aja kita mau baca? Kapan aja kita mau baca doa, silakan. Iya. Bisa. Sama dengan zikir doa pagi, itu di dalamnya ada banyak doa tapi disebut dengan zikir. Jadi zikir itu bagian dari doa. Karena itu adalah bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita memohon kita agar diampuni dari semua bentuk kesyirikan yang saya tahu, dan juga kita memohon diampuni untuk sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Itu bagian dari zikir yang boleh kita ucapkan berulang-ulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syirik? Iya. Ada hal-hal yang kadang-kadang kan kita tidak menyadari itu sebagai sebuah kesyirikan. Ternyata itu adalah syirik. Dan banyak kali sekarang ini hal-hal yang sebenarnya dalamnya ada unsur kesyirikan tapi dianggap tidak syirik. Seperti bertawassul itu banyak yang menganggap itu bukan bagian dari kesyirikan. Bahkan mereka ada yang menganggap soal tawassul ini bukan bagian akidah katanya. Ini bagian fikih ini. Kalau bagian fikih ya boleh aja ada ikhtilaf. Maka dimasukkan kepada ikhtilaf fikih seperti jahar enggak jahar bismillah. Karena ini kan adalah cara dalam berdoa. Padahal ini bukanlah persoalan fikih, tapi dia bagian dari akidah. Karena doa itu adalah memohon kepada Allah dan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa-bawa Abdul Qadir Jilani, Al-Badawi, macam-macam itu nama yang mesti disebut-sebut sebelum kita berdoa. Nah, itu bisa menjadi salah satu dari bagian yang kita anggap tidak, tapi ternyata itu adalah bagian dari kesyirikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk berada di atas akidah yang benar dan menjaga kita dari semua bentuk penyimpangan dan kesalahan akidah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar